Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Syalwa Maharani dengan NIM 4522091051. Saya dari kelas E. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uji prasyarat dalam penelitian. Baik, di sini ada yang pertama yaitu uji prasyarat analisis dapat dibedakan atas beberapa jenis, yaitu yang pertama uji homogenitas data, normalitas data, dan uji linearitas data. Kita masuk kepada uji homogenitas. Yang pertama, pengertian homogenitas. Jadi, uji homogenitas ini adalah suatu prosedur uji statistik yang dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa dua atau lebih kelompok data sampel berasal dari populasi yang memiliki variansi yang sama. Pada analisis regresi, persyaratan analisis yang dibutuhkan adalah bahwa galat regresi untuk setiap pengelompokan berdasarkan variabel terikatnya memiliki variabel yang sama. Jadi uji homogenitas ini bertujuan untuk mencari tahu apakah dari beberapa kelompok data penelitian memiliki variansi yang sama ataupun tidak. Uji homogenitas ini dilakukan sebagai prasyarat dalam analisis independent sample t-test dan ANOVA. Kemudian uji homogenitas data adalah uji persyaratan analisis tentang kelayakan data untuk dianalisis dengan menggunakan uji statistik tertentu. Uji ini berkaitan dengan penggunaan uji statistik parametrik seperti uji komparatif, t-test, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada kegunaan homogenitas. Uji homogenitas adalah penguji mengenai varian dan digunakan untuk mengetahui apakah sebuah kelompok sampel mempunyai varian yang sama ataupun tidak. Kemudian uji ini biasanya dilakukan sebagai prasyarat dalam analisis independen. Kemudian di sini ada langkah-langkah pengujian homogenitas. Tujuan dilakukannya uji homogenitas data ini adalah untuk mengetahui bahwa sampel penelitian yang diambil adalah berasal dari populasi yang sama. Kesamaan asal sampel ini antara lain dibutuhkan dengan adanya kesamaan variansi kelompok-kelompok yang membentuk sampel tersebut. Jadi langkah-langkahnya yaitu kemudian langkah-langkahnya itu ada uji normalitas. Dari uji normalitas ini adalah uji prasyarat tentang kelayakan data untuk dianalisis dengan menggunakan statistik parametrik ataupun non-parametrik. Melalui uji ini, sebuah data hasil penelitian dapat Melalui uji ini, sebuah data hasil penelitian dapat diketahui bentuk distribusi data tersebut, yaitu berdistribusi normal ataupun tidak normal. Uji normalitas adalah suatu prosedur yang digunakan untuk mengetahui apakah data ini berasal dari populasi yang digunakan untuk mengetahui apakah data berasal dari populasi yang terdistribusi normal ataupun berada dalam sebaran normal. Kemudian distribusi normal ini adalah distribusi simetris dengan modus mean dan median yang berada di pusat. Kemudian di sini ada selain pengertian yaitu kegunaan. Uji normalitas ini merupakan salah satu bagian dari uji persyaratan analisis data atau uji asumsi klasik. Artinya, sebelum kita melakukan analisis yang sesungguhnya, data penelitian tersebut harus diuji kenormalannya. Jadi, tujuan uji normalitas adalah untuk menguji apakah data penelitian yang dilakukan memiliki distribusi yang normal ataupun tidak normal. Kemudian di sini ada langkah-langkah. Uji normalitas data ini dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa data sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas data, antara lain yaitu kertas peluang normal, uji C-kuadrat, uji Lilliefors dengan teknik Kolmogorov-Smirnov dengan menggunakan SPSS. Berikut ini diuraikan contoh uji normalitas dengan proses SPSS untuk window. Penguji normalitas dilakukan untuk mengetahui normal tidaknya suatu distribusi data. Hal ini penting diketahui berkaitan dengan ketetapan pemilihan uji statistik yang digunakan.
Kemudian di sini dari langkah-langkah itu yang pertama ada uji normalitas dengan uji Lillie force. Jadi uji Lillie force ini adalah uji normalitas secara non-parametrik. Uji normalitas ini bertujuan untuk mengetahui bentuk distribusi populasi berdasarkan sampel yang diambil secara acak. Hipotesis yang diajukan juga adalah sampel penelitian berasal dari populasi berdistribusi normal HO melawan tandingan bahwa distribusi tidak normal atau H1. Kemudian kelebihan sendiri dari uji Lillie force ini adalah penggunaan atau perhitungannya yang sederhana serta cukup kuat sekalipun dengan ukuran sampel yang kecil. Sebagai contoh, N sama dengan 4. Kemudian proses penguji uji Lillie force ini dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, susunan data dari yang terkecil sampai terbesar, kemudian periksa data, frekuensi susun, frekuensi kumulatifnya, kemudian hitung proporsi empirisnya, kemudian hitung nilai Z untuk mengetahui theoretical proportion pada tabel Z, kemudian menghitung theoretical proportion, kemudian bandingkan empirical proportion dengan theoretical proportion. Kemudian carilah selisih terbesar di luar titik observasi. Kemudian di sini ada uji normalitas dengan kertas peluang normal. Ini dapat dilakukan dengan membuat grafik data pada suatu kertas peluang normal dengan skala tertentu yang telah tertera dalam kertas tertentu. Kemudian ada uji normalitas dengan menggunakan rumus C kuadrat. Uji normalitas dengan menggunakan rumus C kuadrat juga ini memiliki penyusunan data dalam daftar distribusi frekuensi. Sebelum rumus C kuadrat digunakan untuk uji normalitas, terlebih dahulu ada beberapa besaran yang dapat dihitung. Adapun langkah-langkah menggunakan rumus C kuadrat untuk uji normalitas ini adalah itu yang pertama, susun data tersebut ke dalam daftar distribusi frekuensi. Kemudian yang selanjutnya, hitung harga rata-rata dan simpangan. Kemudian tentukan batas kelas atas dan batas kelas bawah setiap kelas interval. Kemudian yang keempat, hitung skor Z berdasarkan harga rata-rata simpangan baku dan batas kelas interval. Kemudian berikutnya berdasarkan tabel C ditentukan luas di bawah kurva untuk setiap batas kelas interval dan berdasarkan luas dihitung selisih luas batas interval yang terdekat serta dikalikan dengan angka 100 untuk memperoleh frekuensi harapan. Kemudian yang selanjutnya yang terakhir yaitu barulah dapat dihitung harga dari C kuadrat tersebut. Kemudian yang selanjutnya ada uji linearitas. Jadi pengertian dari uji linearitas ini adalah suatu prosedur yang digunakan untuk mengetahui status linear tidaknya suatu distribusi data penelitian. Kemudian uji linearitas ini juga dilakukan untuk membuktikan bahwasanya masing-masing variabel bebas mempunyai hubungan yang linear dengan variabel yang terikat. Hasil yang diperoleh melalui uji linearitas ini akan menentukan teknik-teknik analisis data yang akan dipilih. Misalnya dapat digunakan ataupun tidak dapat digunakan. Dan apabila dari hasil uji linearitas didapatkan kesimpulan bahwa distribusi data penelitian dikategorikan linear, data penelitian dapat digunakan dengan metode-metode yang ditentukan. Demikian juga sebaliknya, apabila ternyata tidak linear, maka distribusi data harus dianalisis dengan metode lain. Kemudian di sini ada kegunaan dari uji linearitas. Jadi uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Uji ini juga biasanya digunakan sebagai prasyarat dalam analisis korelasi atau regresi linear. Linearitas adalah keadaan di mana hubungan antara variabel dependen dan juga variabel independen bersifat linear atau garis lurus dalam range variabel independen tertentu. Sebagai contoh, hubungan antara kecepatan lari seseorang, variabel dependen yang tergantung pada usia orang tersebut, yaitu variabel bebas atau independen. Maka secara umum dikatakan bahwa makin tinggi usia dari seseorang itu, maka lari orang tersebut cenderung semakin cepat. Yang jika dipresentasikan pada grafik terdapat garis ke kanan atas, namun sebenarnya hal itu benar hanya pada range usia tertentu. Misalnya antara 17 sampai 40 tahun. Di atas 40 tahun mungkin kecepatan lari seseorang
berbanding terbalik atau semakin mengurang dengan usianya, yakni semakin tinggi usia tertentu maka semakin lambat pula larinya. Jadi uji linear test ini bertujuan atau berguna untuk mengetahui apakah dua variabel ini mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Mungkin sekian dari saya, kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.